Selamat datang kembali di channel Animasu. Kita masuk ke part yang kedua ya, yakni pembelajaran tentang pengenalan interface yang ada pada Adobe Animate CC 2019. Kita langsung buka aja filenya. Seperti biasa ya, filenya dibuka dengan cara double klik atau klik satu terus enter, sama aja. Zaman pertama kita akan disuguhkan dengan pilihan kanvas yang akan kita gunakan ya, atau dokumen kerja yang akan kita gunakan. Di sini ada jenis-jenisnya seperti karakter animation, sosial, game, education, ads, web, advance. Tapi saya biasanya sih kalau membuat animasi selalu menggunakan karakter animation. Nah, untuk ukurannya kita tinggal pilih aja apakah mau yang standar nih, yang kecil 640 kali 480 atau 1280 kali 720 yang HD, atau yang full HD 1920 kali 1080 atau yang mau 4K. Karena ini untuk pembelajaran ya kita pilih yang standar aja ya, yang nggak terlalu berat. Oke, create. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk mengecilkan kanvas ini, kalian cukup tekan Ctrl, terus scroll mouse-nya ke bawah. Nah, terus apabila ingin merubah warna pada kanvas ini, kalian tinggal pergi ke properties. Propertiesnya di sini ya. Nah, ininya tinggal dirubah. Ini namanya stake nih. Kalau di Windows-nya, kita klik warnanya, terus kita pilih warna yang ingin kita gunakan. Misalkan kita akan menggunakan warna ini, ya udah tinggal klik. Nah, maka hasilnya seperti ini. Sudah langsung berubah warna. Sebenarnya tampilannya nggak seutuhnya seperti ini, masih bisa diedit ya, dirubah-rubah tata letaknya. Atau ke presetnya juga bisa, kita tinggal ke sini. Workspace ini kan jenis yang desainer nih. Kalau kita pilih yang animator beda lagi. Oh. Pilih developer juga beda lagi tampilannya. Oh. Kayak karena kita untuk pembuatan animasi, jadi saya biasanya menggunakan tampilan animator. Nah, ini namanya stake, tempat dimana kalian menggambar atau membuat animasi, menggambar objek, menggambar background, menggambar orang di sini. Nah, ini merupakan toolsnya. Tools ini tuh tools yang digunakan untuk keperluan menggambar dan mengubah atau mengedit objek yang kita buat atau yang kita datangkan ke sini, ke stake. Kalau ini namanya timeline. Kalau kalian merasa pusing atau kurang kelihatan melihat frame yang begitu kecil, kalian bisa besarkan seperti ini. Kita tinggal slide aja atau tinggal klik di sini terus pilih. Apabila warnanya putih seperti ini, berarti kita berada di frame 1 yang di sini nih. Coba kita buat objek lingkaran ya. Lingkaran hitam ini berada di frame 1.
Ini namanya frame 2 kosong. Ini frame 3. Ini frame 4. Ini frame 5. Jadi untuk 1 detik animasi di sini menggunakan settingan 24 fps per second. Tapi kita bisa atur juga. Misalkan mau jadi berapa? 12. Nah, makanya 1 detiknya geser ke sini nih. Kan? Jadi maksudnya fps itu jumlah banyaknya gambar dalam 1 detik frame per second. Ini gambar-gambarnya nih. Nah, ini kalau kita coba back lagi. Nih, apabila kita pengen pindah ke frame 2 atau frame 3, frame 4, frame 5, kita tinggal klik aja. Terus bisa insert keyframe, artinya objek yang ada pada frame 1 akan ditampilkan di frame 3. Insert keyframe, kita coba. Nah, ya kan? Sama kan? Ya kan? Kita balik lagi, Ctrl Z. Nah, apabila kita ingin membuat objek baru di frame ketiga, kita tinggal klik kanan, insert frame, insert blank keyframe. Kalau insert frame berarti gambar yang sama seperti ini. Insert keyframe, gambar yang sama seperti ini namun bisa diedit. Insert blank keyframe artinya adalah hanya berupa stage kosong atau halaman kosong yang tidak ada gambarnya, yang nantinya kita akan gambar lagi. Oh, kan? Tapi kalau kita menggambar di sini tidak mempengaruhi yang frame selanjutnya, sebelumnya. Nih kita coba bikin link kotak nih. Nah, ya kan? Nah, untuk sementara kita bahas timeline segini dulu ya. Nanti akan ada pembahasannya mengenai timeline karena panjang, sangat panjang sekali tentang pembahasan timeline ini. Selanjutnya ada menu file. Nah, di sini new untuk membuka lembar kerja baru. Jadi nanti akan tampil di sini nih. Contohnya saya klik. Nih, sama seperti step sebelumnya. Kita klik aja. Nah, ini yang baru. Ini yang sebelumnya. Oke, itu ya. Terus ada pilihan close untuk menutup dokumen kerja kita, save untuk menyimpan halaman kerja kita. Misalkan kita pengen di save nih, udah bikin animasi ya, kita tinggal save. Terus tinggal pilih mau disimpan di mana, di Z, di E atau di D. Terus tinggal kita ubah nih nama filenya. Misalkan kita nama animasinya pertarungan Godzilla. Kita pilih di E aja nih. Terus tinggal save. Oke. Kalau import itu untuk memasukkan gambar.
ke dalam stack sini atau ke library. Jadi dia tuh diimportnya nggak langsung muncul di sini kalau import to library, tapi akan muncul di library-nya belum keluar. Oh, di sini nih. Nah, sebenarnya ini bisa digeser nih. Ini bisa kita bisa taruh ke sini. Oh, jadi library-nya di sini. Atau bisa kita tarik terus taruh di sini. Ini sebenarnya inilah sesuai apa yang kita butuhkan pengaturan interface-nya. Terus ada export ya, ekspor hasil animasi kita. Kita pokoknya nanti akan bahas semuanya lebih detail. Karena ini juga terlalu banyak, takutnya kalian juga bingung gitu akibat terlalu banyak materi. Jadi kita bahas untuk interface ini hanya sekilas dulu, nanti akan kita bagi lagi menjadi lebih detail supaya lebih paham. Ada view mode, ada rule, ada grid, ada guide. Nah, rule ini untuk menampilkan garis di atas ya, di sini nih. Kita klik tuh. Kalau untuk menampilkan grid tinggal kita klik. So grid. Nah, nih gridnya. Oke ya. Kita hilangkan lagi. Terus ada insert. Kalau ini lebih ke untuk animasinya, itu udah editan pembuatan animasi. Modify juga sama. Untuk membuat teks ada control play untuk memulai ini mulai animasi. Misalkan kita taruh ini di untuk menambahkan frame kita tinggal F5. Kita tambahkan keyframe, kita tarik, kita buat lagi ini. Nah, untuk melihat animasi kita, ini animasi nih, ini animasi yang kita buat selama 2 detik, tinggal enter aja. Oh, ya kan? Oh. Jadi ini keyframe ya, kuncinya ini frame-nya keyframe lagi, frame lagi. Jadi ini gambar yang sama ini. Jadi dia ini maksudnya tuh punya gambar yang sama sampai 14 frame. Gitu ya. Oke, mungkin cukup dulu ya. Sampai di sini soalnya udah cukup banyak. Yang penting kalian setidaknya paham dulu awal kita masuk ke software Adobe Animate untuk membuat animasi itu seperti apa. Nanti kita bahas lagi ke part yang selanjutnya untuk lebih mendetail dari yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, tentang ini semua, tapi lebih detail. Kalau ini kan secara gambaran umum, nanti akan lebih detail lagi. Oke, terima kasih yang sudah menonton video saya. Jangan lupa ya support channel ini. Jangan lupa juga untuk subscribe, komen, dan share video saya. Baik, kalau begitu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.